Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Jalaluddin Rumi Muhammad bin Bahauddin Walad bin Hasin bin Al-Khattabi Al-Bakri lahir pada 6 Rabiul Awal 604 Hijriah atau tepatnya 30 September 1207 Masehi di Balkhi, sebuah kawasan yang masuk ke dalam wilayah kerajaan Khawarizmi di Persia Utara yang sekarang masuk ke dalam wilayah negara Afghanistan. Rumi terlahir dari keluarga terhormat yang dilihat dari garis keturunan ibunya yang bernama Mu'minah Khatun, yang merupakan bangsawan Khawarizmi yang juga termasuk keturunan sepupu, sahabat dan menantu Nabi Muhammad SAW, yakni Ali bin Abi Thalib yang merupakan khalifah Islam keempat. Sedangkan ayahnya bernama Muhammad atau lebih dikenal dengan Bahauddin Walad. Menurut suatu riwayat, nasabnya terhubung dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayahnya Rumi adalah seorang ahli fikih besar dan mufti. Ia juga merupakan syekh dari tarekat Kubrawiyah yang didirikan oleh Syekh Najmuddin Al-Kubra yang mendapatkan gelar penghulu dari para ulama, dan gelar tersebut diberikan langsung dari Nabi Muhammad SAW yang datang melalui mimpi. Ayahnya Rumi juga seorang ulama yang menguasai Islam eksoteris, yakni mengajarkan hukum-hukum Islam syariat di masjid-masjid dan tempat umum lainnya, kemudian juga menguasai Islam esoteris, yakni orang yang ingin mempelajarinya di tempat yang lebih pribadi. Mulanya, raja selalu menghadiri semua pengajaran eksoteris, namun pada akhirnya timbul kecemburuan terhadap popularitas karena Bahauddin yang lebih terkenal di masyarakat. Raja mulai mencurigai ajaran-ajaran dan menaruh rasa tidak suka pada Bahauddin. Ia juga sering beradu argumen dengan pemuka kerajaan, dan ketika Rumi berusia 3 tahun, terjadi penyerbuan oleh pasukan Mongol sehingga ia dan keluarganya harus pergi meninggalkan Balkhi. Berbagai kota telah ia lewati, kemudian ia singgah di kota Nisapur, kediaman Fariduddin Attar, seorang bijak dan penyair besar. Setibanya sampai di rumah Fariduddin Attar, ia disambut dengan hangat, dan Fariduddin Attar sudah melihat potensi dalam diri Rumi. Beberapa jam kemudian dia bersiap meneruskan perjalanan. Lalu Fariduddin Attar menghadiahi Rumi sebuah kitab yang bernama Asrarun Namah, yang berarti kitab rahasia, dan Fariduddin Attar berkata pada Bahauddin, "Sebentar lagi putramu akan menjadi api yang membakar para pecinta seluruh jagat." Di kota kecil Larnada, Rumi menikah dengan Jauhar Khatun, seorang putri dari sahabat ayahnya yang bernama Syarafuddin, yang juga seorang ulama terkemuka. Saat Jauhar Khatun menjadi murid dari Bahauddin, ia telah melihat karakter Jauhar Khatun dan Rumi memiliki banyak kesamaan. Beberapa setelah pernikahan tersebut, ibu dari Rumi meninggal dunia, namun tidak lama setelah kepergian Mu'minah Khatun diikuti oleh Alauddin Muhammad, yaitu saudara pertama dari Rumi. Kesedihan Bahauddin Walad tidak tergambarkan, namun tidak hanya itu, ibu mertua dari Rumi juga meninggal dunia. Setelah kepergian ketiga orang yang dicintai Rumi, Tuhan memberi Rumi anugerah 2 anak laki-laki. Anak pertama dinamai dengan Sultanul Walad, merupakan nama kakek Bahauddin Walad, sementara anak kedua bernama Alauddin Syalbi, yakni nama saudara pertama Rumi. Setibanya Bahauddin di Konya, ia mendapat tawaran dari Raja Alauddin Kayqibat untuk menetap dan tinggal bersama santrinya, tinggal di sana, namun tawaran tersebut ditolak dengan rendah hati dan halus. Beliau mengatakan, "Terima kasih atas penghormatan ini, akan tetapi tolong tunjukkan aku madrasah, karena tempat para ulama di madrasah, bukan di istana." Madrasah itu pun menjadi berkembang pesat di tangan Bahauddin, bahkan ia menjadi seorang guru yang disegani dan mempunyai ribuan murid. Namun Bahauddin mengalami sakit dan meninggal dunia pada usia kurang lebih 85 tahun. Rumi pun menjadi penerus ayahnya dan menggantikan tugas ayahnya sebagai guru madrasah. Rumi menguasai berbagai cabang ilmu secara luas seperti tafsir Al-Quran, hadis, usuluddin, fikih, tasawuf, bahasa dan sastra Arab, sejarah Islam, falsafah dan lain-lain pada usia ke-33 tahun. Sebagai seorang sufi dan juga penyair besar, Rumi terpancarkan berkat karya-karyanya yang ia ciptakan. Namun ada 2 model karya sastra, yaitu isai dan syair berirama.
Berikut ini beberapa karya Rumi dalam bentuk syair-syair berirama, yaitu ada 3. Yang pertama adalah Masnawi, merupakan karya terbesar Rumi. Karangan ini berisi makna-makna atau rahasia terdalam ajaran agama yang bersaja. Setiap bait memiliki rima tersendiri dari rima yang ada dalam bait-bait lainnya. Namun dalam 2 bait terdapat rima yang sesuai hingga suara dan bentuk dus bait itu saling bersesuaian. Tebalnya sekitar 2000 halaman terbagi menjadi 6 bagian. Masnawi dibuat untuk memenuhi keinginan Hasanuddin, salah seorang murid sekaligus sahabat Rumi, agar ia bersedia memaparkan rahasia-rahasia ilmu tasawuf dalam bentuk karya sastra seperti Hadiqah al-Haqiqah karya Syekh Sonai dan Mantiqut Thayyir karya Fariduddin Attar. Dalam Masnawi terdapat ringkasan ajaran Sufi sampai masa Rumi, dan ia menyelesaikan kitab ini sekitar 12 tahun. Masnawi menggabungkan materi dan kiasan yang merentang di seluruh spektrum spiritual Islam. Tidak hanya dibaca sebagai tafsir Al-Quran, melainkan juga tafsir keadaan mistik dan makom spiritual. Lalu karya yang kedua ada Rubaiyat, merupakan antologi sajak-sajak Rumi yang tak kalah indah dari sajak Rumi yang lain. Rumi memperlihatkan dirinya salah seorang penyair lirik yang agung, bukan saja dalam sejarah sastra Persia, namun juga dalam sejarah sastra dunia dapat dilihat melalui kitabnya ini. Keseluruhan baitnya mencapai 3318 bait. Yang ketiga ada Diwanus Syamsi Tibris, merupakan kumpulan sajak-sajak pujian yang menunjukkan pengalaman dan pemikirannya terhadap cinta yang bersifat kerohanian melalui jalan tasawuf. Adapun isi baitnya mencapai 43.000 bait. Buku ini juga mengungkapkan hubungannya dengan sang guru, yakni Syamsuddin At-Tibris, karena telah terjadi penyatuan antara jiwa guru dan murid. Di akhir syair-syair, Rumi menyebutkan nama Syamsuddin hingga diwan itu dikenal dengan Diwanus Syamsi. Karya Rumi dalam bentuk karya isai ada beberapa sebagai berikut. Yang pertama ada Al-Majalisus Sab'ah, merupakan karya prosa yang berisi khutbah-khutbah Rumi di berbagai masjid dan berbagai majelis keagamaan. Khutbah-khutbah ini tidak hanya untuk kaum sufi, melainkan juga untuk umum. Khutbah Rumi berbentuk konseling dan disampaikan sebelum bertemu dengan Syamsuddin At-Tibris. Lalu yang kedua ada Majmu'ah bin Ar-Rasail, merupakan kumpulan surat kepada sahabat-sahabatnya. Kehidupan rohani diungkapkan melalui kitabnya ini sebagai penempuh ilmu suluk, dan juga berisi nasihat-nasihat Rumi kepada murid-muridnya yang membahas tentang persoalan amali dalam tasawuf. Lalu yang ketiga ada Fihi Ma Fihi, merupakan buku kumpulan percakapan cerdas dan filosofis Rumi. Buku ini membicarakan persoalan-persoalan kehidupan yang dipertanyakan oleh murid-murid atau sahabat-sahabat dekat Rumi, dan buku ini kaya akan hikmah-hikmah kehidupan. Sesudah mengabdikan seluruh hidupnya untuk mengajar, ia mengalami demam, tubuhnya panas bagai terbakar. Mendengar Rumi sakit, masyarakat berbondong-bondong menjenguk dan mendoakan kesembuhan Rumi, namun takdir berkata lain. Rumi meninggal pada waktu menjelang maghrib. Kejadian yang sangat menyedihkan itu terjadi pada tanggal 5 Jumadil Akhir tahun 672 Hijriah atau 1273 Masehi di Konya. Ketika jenazahnya hendak diberangkatkan pada pagi buta, penduduk setempat berdesakan ingin melihat tokoh utama yang terakhir kalinya. Tak hanya masyarakat Islam, bahkan pengikut agama lain pun juga ikut larut dalam kesedihan atas kepergiannya. Orang Yahudi dan Nasrani membacakan Taurat dan Injil. Bukan hanya itu, para penguasa hadir pula dalam acara pemakamannya. Lalu para penguasa bertanya pada para pendeta dan pastur, "Bukankah yang meninggal itu jenazah seorang muslim yang alim?" Para pendeta menjawab, "Berkat dialah kami mengetahui kebenaran para nabi terdahulu, dan pada pribadinya kami memahami perilaku para wali yang sempurna." Jenazah diberangkatkan menuju tempat istirahat abadi. Pada pelayat yang berlimpah ruah diiringi dengan isak tangis, bahkan mereka saling berebut membawa atau menyentuh usungan jenazah. Maka tidak heran jika jenazahnya sampai pada sore hari. Ia dimakamkan di samping ayahnya, dan makamnya dibangun dengan indah untuk memperingati sang penyair sufi.
Sejak kecil Rumi sangat dekat dengan ilmu agama sehingga hari-harinya diisi dengan bermacam-macam ilmu agama dan ilmu kebatinan. Rumi meninggalkan kota kelahirannya bersama dengan keluarganya dan sebagian murid ayahnya. Mereka bermigrasi dengan berpindah-pindah ke tanah-tanah muslim, bahkan mereka juga melakukan ziarah ke Mekah. Setelah ziarahnya inilah Rumi beserta murid ayahnya menetap di Konya. Selama perjalanan dengan keluarganya, Rumi selalu rajin mempelajari ilmu agama, terutama agama Islam. Ia mempelajari mengenai banyak sekali ilmu spiritual dan rahasia tentang jiwa dari ayahnya, sehingga setelah ayahnya meninggal, Rumi menggantikan posisi sang ayah sebagai guru agama. Ketika Rumi masih berusia 24 tahun, ia meneruskan tugas sang ayah. Walaupun muda, namun ia berhasil membuktikan bahwa dirinya adalah seorang yang memiliki ilmu pengetahuan yang mendalam, terutama mengenai ilmu agama. Ayahnya merupakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh terhadap cara berpikir dan kecerdasannya. Setelah beberapa tahun mengajar, Rumi merasa bosan sehingga ia mengembara dalam mencari ilmu. Karena menurutnya dalam mengubah sikap dan alam pikiran mengenai dunia, manusia dan Tuhan tidak akan cukup hanya dengan pengetahuan formal yang ia ajarkan kepada murid-muridnya. Sejak saat itulah Rumi menyadari bahwa pelajaran dan pengetahuan formal tidak cukup mendidik seseorang. Ia meyakini bahwa dalam diri manusia memiliki kekuatan tersembunyi dan apabila dirasakan secara sungguh-sungguh, maka akan memberikan kebahagiaan dan pengetahuan yang tidak terkira luasnya. Kekuatan tersebut adalah cinta ilahi, karena melalui jalan cinta seseorang yang ingin memahami kehidupan atau asal-usul ketuhanan tidak didapatkan hanya melalui pengetahuan. Karena cinta adalah asas penciptaan alam semesta serta kehidupan, dan cinta dapat membawa kita menuju ke keyakinan tertinggi. Bermula dari kesadaran Rumi setelah pengembaraan dalam mencari ilmu, ia menyadari bahwasanya pengetahuan dan pengajaran yang ada belum mampu mengubah pribadi seseorang. Maka Rumi mengambil kesimpulan bahwa tingkah laku seseorang akan berubah ketika sikapnya juga berubah. Perubahan itu akan terjadi jika ada perasaan yang positif, karena manusia kurang menyadari potensi dirinya sebagai manusia dan kurang memiliki perasaan yang positif. Rumi melihat manusia dalam dirinya terdapat rahasia yang jika digunakan dengan sungguh-sungguh dan tepat akan membawa pada keluasan yang tak terbatas. Mengenai pemikiran sufi, Rumi juga banyak mempelajari selama bertahun-tahun. Ia juga banyak memahami tentang syair-syair karya Attar dan Sonai. Pada tahun 1244 Masehi, ia berjumpa dengan Syamsuddin At-Tibrizi yang menurut Rumi menemukan gambaran sempurna dari kekasih Tuhan yang ia cari selama ini, dan tokoh Syamsuddin At-Tibrizi merupakan sosok yang mempengaruhi pemikiran Rumi sehingga menjadi titik perubahan dari hidup Rumi. Bahkan mereka jadi sangat dekat satu dengan lain karena mereka telah menjadi sahabat. Ketika Syamsuddin At-Tibrizi berkunjung ke Damaskus, ia terbunuh. Ia dihabisi nyawanya oleh salah seorang dari murid Rumi yang tidak senang melihat kedekatannya dengan gurunya. Rumi pun sangat sedih dan terpukul atas kematian sahabatnya. Ia lalu mengungkapkan rasa kasih sayang dan penyesalan atas kematian sahabatnya dalam bentuk musik, tarian, dan syair. Selama hampir 10 tahun setelah pertemuannya dengan Syamsuddin At-Tibrizi, Rumi pun terus menggunakan hidupnya untuk menulis sastra puisi yang merujuk pada sebuah tangisan kematian. Setelah pergaulannya dengan sang guru menjadikan Rumi seorang sufi hebat, sebuah perhimpunan yang diberi nama Diwanus Syamsit Tibrizi digagas Rumi karena ia menulis banyak syair demi mengenang kerinduan dan kesedihan pada sang guru. Hal itu menjadikannya sebagai seorang penyair yang agung, bahkan tidak bisa untuk ditandingi pada masa itu. Atas dasar latar belakang inilah yang membuat Rumi menghasilkan karya-karya dan pemikiran tasawuf. Pemikiran Rumi mengenai cinta yang tidak bisa dijelaskan melalui kata-kata secara pasti, karena penjelasan apapun mengenai cinta tidak lebih terang maknanya dari cinta itu sendiri.
Melalui karya-karya, Rumi berusaha memberikan arahan tentang makna dari cinta melalui syair-syair ciptaannya. Manusia pada dasarnya pasti pernah merasakan cinta. Dengan hal ini, Rumi berusaha memberikan pengertian yang benar tentang makna cinta. Namun, dalam karya-karyanya, Rumi tidak menjelaskan dengan jelas serta mudah dimengerti mengenai apa itu cinta. Dia lebih sering menggunakan perumpamaan-perumpamaan dari hal-hal yang dapat dilihat dan dirasakan olehnya. Selain kekayaan imajinasinya Rumi yang menjadi pembeda di antara penyair sufi dan mistik lain, karena dalam variasi puisi Rumi juga begitu kaya. Bagi Rumi, kehidupan di dunia yang sangat dekat dengan kebumian yang fana ini adalah malam hari, karena malam hari hanya ada bulan yang sering ditutupi mendung, yaitu nafsu-nafsu yang menyesatkan. Ketika menginginkan cahaya bulan, seseorang harus menyingkirkan mendung yang meliputi diri dan penglihatannya, seperti penyatuan mistis dan mati bisa diumpamakan sebagai siang hari di mana seseorang bisa melihat matahari. Dalam karyanya, Rumi tidak pernah berusaha memberikan gambaran secara rinci mengenai ajaran-ajarannya. Sebagian besar ulasannya bahkan mengarah pada corak yang tidak sistematis dan cerita singkat. Berbeda dengan tokoh-tokoh sufi lainnya, Rumi tidak pernah menggambarkan maupun menjelaskan tiap-tiap tingkatan serta makom-makom yang dilalui oleh para sufi dalam capaian mereka menuju Tuhan. Namun, Rumi senantiasa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya yang berkaitan dengan persoalan tersebut melalui suatu cara yang jelas, menunjuk pengalaman-pengalaman pribadinya sendiri yang mengalami transformasi batin yang membawanya pada penyempurnaan rohani melalui pendakian thariqah yang akan mengubah tembaga menjadi emas murni, bahkan mutiara. Untuk sampai pada tingkatan hakikat pencapaian jalan Tuhan tidaklah mudah. Harus melalui 3 dimensi ajaran sufi, yakni syariat, thariqat, dan hakikat. Juga harus terintegrasi ke dalam pengalaman rohani dari perjalanan yang sedang ditempuh oleh sufi, hingga semua itu sangat terkait dengan akhlak yang dimiliki sufi. Rumi menjadikan puisi sebagai tempat curahan bagi gagasan spiritual yang didapat yang mungkin tidak bisa dianalogikan secara rasional karena rata-rata pengalaman yang bersifat metafisik yang irasional. Seperti pengalaman Rumi yang menari secara tiba-tiba di tengah pasar ketika mendengar suara ketukan yang berasal dari pandai besi. Menurut Rumi, suara itu terdengar seperti penyebutan lafaz Allah yang berirama hingga ia tanpa sadar menari. Ia mengalami mabuk kepayang sehingga ia tidak sadarkan diri dengan keadaan sekitar alias fana. Dalam syair juga diterangkan sebagai berikut: tak sedikit pun ia berhenti mendengar musik dan menari, tak pula ia beristirahat baik siang maupun malam. Setelah menjadi mufti, menjadi penyair, setelah menjadi zahid ia mabuk cinta. Tinggalkan minuman dari anggur, jiwa yang tercerahkan hanya meneguk anggur cahaya sejati. Dari kejadian itu merubah diri Rumi menjadi sangat peka terhadap musik, bahkan suara pukulan palu dari seorang pandai besi saja mampu membuatnya berpuisi dan menari. Jika kita lihat dari pengalaman Rumi di atas, jika dikaji menggunakan metode empiris, pasti akan banyak yang menuduh ia gila. Bagaimana mungkin suara pandai besi bisa berubah dengan suara lafaz Allah? Tentu itu sangat tidak masuk akal bagi mereka yang menggunakan telinga zahir, bukan menggunakan telinga batin. Dari sini kita melihat bahwa empirisme terbatas. Ia belum menjangkau hal yang paling esensi yang berpusat pada rasa. Ketika rasa yang berbicara, maka rasa juga yang harus mendengarkannya. Rasa cinta dari sang kekasih mampu meraih tujuan yang harus memiliki peran dari kenyataan. Salah satu untuk mencapai itu dengan menangkap dengan mudah perasaan hati. Hal ini merupakan tujuan hidup manusia. Untuk merasakan cinta dari Tuhan, maka dengan perasaan inilah yang akan digunakan. Sebab itu, untuk mencapai puncak dari cinta sampai pada fana dan baqo dengan Allah, maka seseorang perlu mensucikan ruhani dan mempertajam perasaan dari semua noda. Jika manusia telah benar-benar sampai melenyapkan kesadaran dirinya, maka ia sampailah pada tahap baqo, dan di antara jarak aku dan engkau sudah tidak ada, sampai aku sirna pada aku menjadi mutlak. Cinta yang Rumi rasakan disebabkan oleh perasaan cinta yang sangat menggelora dalam hatinya kepada Sang Ilahi.
Cinta memiliki kemampuan untuk menyatukan segala daya. Karena cinta akan mampu memaksimalkan potensi pecinta. Segala usaha akan dilakukan untuk dapat menjangkau yang dicintai dengan indera lahiriahnya. Sebab hatinya hanya terisi tentang cinta, baik dalam kondisi sebagaimanapun dan kapanpun sang pecinta akan terus dibuaikan oleh hasrat cinta yang menggebu untuk selalu menghadirkan sang kekasih dalam jiwanya. Seperti pengalaman Rumi ketika hampir tiba waktu sholat, ia menyegerakan dirinya menghadap kiblat untuk menunaikan sholatnya. Bahkan air bekas wudhu berubah menjadi tampak khusyuk. Ia mengalami tenggelam dalam sholat. Seorang penulis biografi Rumi, Sabah Solar, berkata, "Aku sering melihat ia melakukan sholat isya semalam penuh ia habiskan dalam rokaat." Adapun dalam sajak Rumi, ia menggambarkan tertib dalam sholat yang khusyuk dengan sangat bagus. Bahkan sholatnya Rumi adalah sholat yang sedang kasmaran dan hampir lupa diri. Bagi Rumi, sholat merupakan saat yang paling baik untuk melakukan kontak langsung dengan Tuhan. Hal ini juga membuatnya lupa waktu dan tempat. Dari matanya sering mengucur deras air matanya sebab akan kerinduan. Ia pernah menangis tertahan dalam sholatnya sehingga membuat wajah dan janggutnya basah oleh cucuran air mata. Pertemuan Rumi dengan Syamsut Tabriz pada tahun 652 Hijriah merupakan titik perubahan dalam hidupnya. Setelah pertemuan itu, Rumi mengarahkan kehidupan yang zuhud, bahkan meninggalkan pekerjaan guru. Rumi juga dikenal sebagai sufi yang mengikuti aliran kesatuan wujud atau yang biasa disebut dengan wahdatil wujud. Seperti sufi-sufi sebelumnya yang sepaham dengan teori fana atau sirna. Menurut Rumi, makna kata aku yang diucapkan oleh seorang sufi dalam mengalami fana atau sirna tidak ditunjukkan untuk dirinya sendiri, karena ada perbedaan kata aku yang dikatakan untuk menyatakan pribadi kemanusiaan dan keterpesonaan padanya, pada makna aku yang dikatakan untuk menunjukkan zat ilahi. Dalam pendapat Rumi mengenai adanya Nur Muhammad yang ada dalam dasar ma'rifat wali ataupun semua nabi, hal ini dikemukakan di dalam Masnawi, juga di dalam Diwanus Syamsit Tabriz sebagaimana tergambar dalam puisinya sebagai berikut. Dalam suatu bentuk muncul keindahan sekejap, ia pun lekat dalam kalbu dan terus lenyap. Dalam paket baru sahabat itu muncul di tiap jiwa, terkadang tua renta dan terkadang muda belia. Itulah roh yang menyelam ke berbagai makna. Ke jantung tanah liat ia mengaram. Lihatlah ia keluar dari kebebasan tanah dalam. Dalam wujud ia pun ada, terkadang muncul dalam bentuk Nuh maupun dunia. Bahkan karam lewat doanya, sementara